Heboh besar hingga Eropa. Jose Mourinho mendadak berikan sindiran super keras dan pedas soal blunder aneh Patrick Kluivert sampai Indonesia kalah memalukan lawan Arab Saudi. Sampai bilang, Anda sudah dapat 2 penalti dan 1 kartu merah tapi tak bisa memaksimalkan. Itu murni kualitas Anda memang pelatih mediocre. Bahkan berikan ultimatum pada Erick Thohir untuk segera ambil keputusan tegas ini. Benarkah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kekalahan Timnas Indonesia dari Arab Saudi dalam laga perdana ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rupanya menarik perhatian tak terduga dari salah satu pelatih paling disegani di dunia sepak bola, Jose Mourinho. Ya, pria berjuluk The Special One itu ikut memberikan sorotan tajam dan komentar pedas terhadap Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia yang kini tengah menjadi sorotan publik setelah hasil mengecewakan di King Abdullah Sport City Stadium tadi malam. Dalam laga itu, Indonesia kalah 2-3 meski sempat unggul lebih dulu lewat penalti Kevin Dix. Kekalahan ini menjadi pukulan berat, terutama karena disertai banyak eksperimen aneh dari Kluivert. Ia menurunkan Mark Klok berduet dengan Joey Pelupesi di lini tengah, memainkan Jakob Sayuri sebagai bek kanan, serta memberi peran sayap kiri kepada Beckham Putra. Lebih mengejutkan lagi, pelatih asal Belanda itu tidak menurunkan striker murni dan menyerahkan peran ujung tombak kepada Ragnar Oratmangoen, pemain yang biasanya beroperasi di sayap. Dan disinilah Mourinho mulai naik pitam. Saya tidak tahu apa yang ada di kepala Patrick Kluivert, ujar Mourinho dalam sebuah wawancara dengan media Eropa yang mengulas laga tersebut. Laga sekrusial itu, babak keempat kualifikasi Piala Dunia, dan dia malah bereksperimen dengan pemain-pemain yang jelas belum siap di level seperti ini. Mourinho menilai keputusan Kluivert menurunkan pemain dengan kualitas biasa di posisi vital adalah kesalahan besar yang berujung fatal. Menurutnya, lini tengah Indonesia tampak sangat rapuh, kehilangan arah, mudah dieksploitasi, dan tak punya pengatur tempo. Lini tengah Indonesia seperti tak punya fondasi. Arab Saudi tahu betul di mana titik lemahnya dan mereka menyerang tepat ke jantung permainan. Setelah babak pertama berjalan buruk, pelatih seharusnya bereaksi. Tapi apa yang dilakukan Kluivert? Tidak ada, tegas Mourinho. Tidak ada perubahan berarti, tidak ada keberanian taktis. Itu bukan ciri pelatih top, itu tanda pelatih mediocre. Mourinho bahkan menambahkan, jika bukan karena 2 penalti yang diberikan kepada Indonesia serta 1 kartu merah untuk pemain Arab Saudi, mungkin hasilnya akan lebih buruk. Kalian bahkan diuntungkan oleh wasit, 2 penalti dan 1 kartu merah, tapi tetap kalah. Itu bukan nasib buruk, itu cerminan ketidakmampuan pelatih mengubah arah pertandingan, ujar Mourinho. Lebih jauh, Mourinho menyerukan agar Ketua PSSI, Erick Thohir, mulai membuka mata dan menilai ulang kapasitas Kluivert. Erick adalah teman lama saya dan saya harus jujur, dia harus sadar Kluivert bukan orang yang tepat. Indonesia punya skuad luar biasa, tapi mereka butuh pemimpin sejati. Jika Anda punya pasukan singa tapi dipimpin domba, maka singa-singa itu akan kehilangan arah. Sindir Mourinho dengan gaya khasnya yang tajam namun penuh makna. Ucapan itu sontak membuat dunia sepak bola Asia bergetar. Mourinho, sosok yang dikenal selalu berbicara apa adanya, tampak benar-benar kecewa melihat bagaimana potensi besar Indonesia seakan terbuang sia-sia hanya karena keputusan taktis yang keliru.
Di sisi lain, banyak pengamat setuju dengan pandangan Mourinho. Eksperimen Kluivert menurunkan Mark Klok dan Beckham Putra sebagai starter terbukti menjadi titik lemah fatal. Klok tampil buruk dengan rating hanya 5,6 versi FOTMOB, kerap kehilangan bola dan gagal mengontrol tempo. Beckham Putra pun bernasib sama, kehilangan banyak penguasaan bola dan digantikan setelah hanya bermain 45 menit. Namun yang paling disorot Mourinho bukan hanya soal pilihan pemain, melainkan kurangnya nyali untuk berubah. Padahal masuknya Tom Hai di babak kedua sempat memperbaiki keseimbangan lini tengah, tetapi pergantian itu datang terlambat. Arab Saudi sudah terlalu nyaman memainkan tempo dan memanfaatkan kekacauan struktur permainan Garuda. Kritik keras Mourinho ini tentu menjadi tamparan besar bagi Patrick Kluivert dan jajaran pelatih timnas Indonesia. Di tengah harapan tinggi publik untuk melangkah ke Piala Dunia 2026, kekalahan seperti ini menjadi alarm keras bahwa strategi tanpa pemahaman mendalam tentang karakter pemain lokal dan mentalitas Asia bisa berujung petaka. Kini publik menantikan bagaimana Kluivert merespons. Apakah ia akan bertahan dengan egonya atau mulai mendengar suara para legenda seperti Mourinho yang menilai dengan mata jernih dan pengalaman segunung? Kekalahan dari Arab Saudi sudah menjadi masa lalu, tapi cara Indonesia bangkit dari hasil itu akan menentukan masa depan mereka di kualifikasi ini. Dan seperti kata Mourinho, pasukan singa tidak akan pernah menang jika dipimpin oleh seekor domba. Namun, tunggu dulu setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Hasil pahit kembali menghampiri langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga perdana grup B yang digelar di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Kamis 9/2025 dini hari WIB, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3. Dua gol Indonesia tercipta melalui brace Kevin Dix yang sukses mengeksekusi dua penalti dengan penuh ketenangan. Namun, keunggulan itu tak mampu membawa Garuda terbang tinggi di langit Jeddah. Hasil ini menempatkan Indonesia dalam situasi yang sulit untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 meski masih ada satu laga tersisa menghadapi Irak. Awalnya, pertandingan berjalan sesuai dengan rencana. Pasukan Patrick Kluivert tampil agresif dan langsung mendapatkan peluang emas sejak awal laga. Pada menit kelima, wasit asal Kuwait, Ahmad Al-Ali, menghadiahkan penalti untuk Indonesia setelah pemain Arab Saudi, Hasan Al-Tambakti, melakukan handsball di kotak terlarang. Keputusan tersebut diambil setelah pemeriksaan VAR dan Kevin Dix yang maju sebagai eksekutor melakukan tugasnya dengan sempurna. Bola mengarah tajam ke sisi kiri gawang, tak terjangkau kiper lawan. Indonesia unggul 1-0. Momen yang sempat menumbuhkan harapan besar bagi jutaan pendukung di tanah air. Namun, euforia itu hanya bertahan sebentar. Arab Saudi berhasil mengeksploitasi lini tengah Indonesia, terutama melalui tekanan cepat dan pergerakan dinamis para gelandangnya. Kesalahan Mark Klok dalam melakukan clearance di menit ke-11 dimanfaatkan dengan kejam oleh Saleh Abu Al-Shamad yang melepaskan tembakan keras menghujam gawang Marten Paes. Dalam hitungan menit, skor berubah menjadi 1-1. Tak sampai di situ, petaka kembali datang bagi Indonesia. Pada menit ke-30-an, Yaakob Sayuri tertangkap menarik baju Feras Alburaikan di dalam kotak penalti. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih setelah memeriksa tayangan ulang. Feras yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan dingin dan membawa Arab Saudi berbalik unggul 2-1. Skor itu bertahan hingga jeda babak pertama, meninggalkan wajah kecewa di bangku cadangan Garuda. Memasuki babak kedua, situasi tak banyak berubah. Arab Saudi terus menekan dengan serangan cepat dari sisi sayap dan memanfaatkan ruang kosong di belakang lini belakang Indonesia. Pada menit ke-60, Feras kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambar bola rebound hasil tepisan Marten Paes dari tembakan Salem Al-Dausari. Kedudukan berubah menjadi 3-1 untuk tuan rumah.
Meski sempat memperkecil ketinggalan lewat penalti kedua Kevin Dix di menit ke-88, Indonesia tetap harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor akhir 2-3. Hasil ini membuat langkah menuju Piala Dunia semakin berat, meski asa itu belum sepenuhnya padam. Usai pertandingan, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, tak bisa menutupi kekecewaannya. Dalam wawancara bersama RCTI, pemain yang kini memperkuat Sassuolo di Serie A itu menyoroti lemahnya koordinasi pertahanan yang membuat Garuda kehilangan momentum terlalu dini. Ya, ini tidak mudah, tidak akan mudah, dan tidak pernah gampang, kata Jay dengan nada serius. Ini pertandingan yang sulit buat kami. Saya pikir saat kita unggul 1-0, kami kebobolan terlalu cepat untuk mereka. Terlalu cepat, 2 gol, dan itu menempatkan kami dalam situasi sulit, tambahnya dengan wajah menunduk. Jay menegaskan bahwa tim harus belajar dari kesalahan tersebut. Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi. Kami akan melihat laga ini kembali. Kita punya satu kesempatan lagi, ujarnya tegas. Meski kecewa, sang kapten menolak menyerah. Jay menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir. Indonesia masih memiliki satu laga penting melawan Irak, laga yang bisa menjadi penentu nasib Garuda di kualifikasi. Ini tidak seperti akhir saat ini, kita tetap percaya dengan apa yang akan kita lakukan, ucapnya dengan optimisme yang tersisa. Tak lupa, Jay juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pendukung setia Timnas Indonesia. Ia menilai dukungan supporter adalah energi utama yang menjaga semangat seluruh pemain di tengah tekanan besar. Saya percaya kita punya supporter terbaik di dunia. Semua di tim ini berterima kasih atas dukungan mereka selama ini, katanya dengan penuh emosi. Anda lihat, kami kalah 2-3, tapi kami mendatangi supporter dan mereka memberi kami apresiasi dan cinta. Kami ingin membayar hal itu, pungkasnya. Kekalahan Timnas Indonesia dari Arab Saudi di laga perdana Grup B babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang menyesakan dada. Bermain di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis 9 Juni 2025 dini hari WIB, skuad Garuda harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 2-3. Padahal harapan sempat membumbung tinggi ketika Kevin Dix membuka keunggulan lewat eksekusi penalti di menit ke-11. Namun, dominasi Arab Saudi tak terbendung. 3 gol balasan dari Wahyi Soleh 17 dan Bryce Veras Albrikan 36-62 membalikan keadaan. Menjelang akhir laga, Kevin Dix sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti keduanya di menit ke-88, namun tetap tak cukup untuk menghindarkan Garuda dari kekalahan. Meski hasil ini mengecewakan, peluang Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya tertutup. Ya, asa itu masih ada, meski jalannya kini lebih terjal dan penuh perhitungan matematis yang ketat. Hingga saat ini, Grup B babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menyisakan 2 pertandingan penting. Timnas Indonesia versus Irak, Minggu 12 Oktober 2025, pukul 02.30 WIB. Arab Saudi versus Irak, Rabu 15 Oktober 2025, pukul 02.30 WIB. Hasil dari 2 laga inilah yang akan menentukan nasib akhir Indonesia, apakah mereka masih bisa berjuang menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan, atau harus mengubur mimpi lebih awal. Kunci pertama, Indonesia wajib menang atas Irak, tak peduli dengan skor berapapun. Kemenangan tipis pun sudah cukup untuk menjaga asa finish di posisi runner-up Grup B, asalkan hasil laga lainnya berpihak pada Garuda. Jika Indonesia menang atas Irak, maka harapannya adalah Irak bermain imbang atau kalah dari Arab Saudi di laga terakhir. Dalam situasi seperti itu, peluang Indonesia untuk finish di posisi kedua akan tetap terbuka lebar.
Bagaimana kalau Indonesia hanya mampu finish runner-up? Jangan khawatir, peluang menuju Piala Dunia 2026 tetap hidup meski lewat jalan yang lebih panjang. Menurut regulasi, tim runner-up Grup A dan Grup B akan saling berhadapan di babak playoff Asia yang dijadwalkan berlangsung November 2025 dengan format kandang dan tandang. Pemenang dari dua leg ini akan melangkah ke playoff antar konfederasi di Amerika Serikat pada Maret 2026. Di babak tersebut, 6 negara dari berbagai konfederasi akan berebut 2 tiket terakhir menuju Piala Dunia. Artinya, bila Indonesia bisa bertahan sejauh itu dan memenangi duel krusial, mimpi tampil di panggung dunia bukan hal mustahil. Meskipun peluang ini tergolong kecil, secara matematis, Indonesia masih bisa finish sebagai juara Grup B. Namun syaratnya cukup berat dan memerlukan bantuan dari hasil pertandingan lain. Agar bisa menjadi juara grup dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus menang selisih 2 gol atas Irak. Kemudian, di laga lainnya, Irak harus menang selisih 2 gol atas Arab Saudi. Jika dua kondisi ini terjadi, maka perolehan poin ketiga tim akan sama-sama 3 angka. Namun, selisih gol Indonesia akan menjadi yang terbaik. Indonesia +1, Arab Saudi 0, Irak -1. Dalam situasi ini, Indonesia berhak finish di puncak klasemen dan langsung melangkah ke Piala Dunia 2026 tanpa melewati babak playoff. Menariknya, kemenangan tipis 1-0 atas Irak pun masih bisa meloloskan Indonesia sebagai juara grup. Namun ada catatan khusus, di laga lain, Irak harus menang 1-0 atau selisih 1 gol saja atas Arab Saudi. Jika itu terjadi, maka poin dan selisih gol ketiga tim, Indonesia, Irak, dan Arab Saudi akan identik. Dalam kondisi seperti itu, penentuan bisa bergantung pada poin fair play, jumlah kartu kuning dan merah. Dan disinilah Indonesia berpotensi unggul. Mengapa? Karena dalam laga melawan Indonesia dini hari tadi, pemain Arab Saudi menerima kartu merah. Faktor disiplin ini bisa menjadi pembeda yang menguntungkan Garuda di saat-saat krusial. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi memang menyakitkan, terlebih ketika Garuda sempat unggul lebih dulu. Namun yang terpenting kini bukan menyesali, melainkan menatap laga penentuan kontra Irak dengan kepala tegak. Masih ada satu kesempatan, satu peluang terakhir untuk membalikan keadaan dan menulis sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.